Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minggu ini saya akan melanjutkan materi terkait dengan pengujian hipotesis untuk sampel kecil. Apa sih sampel kecil itu? Nah, kita akan belajar. Disebut sampel kecil apabila jumlah sampel yang diteliti berjumlah kurang dari 30. Jadi batasnya adalah 30 buah. 30 buah atau 30 orang. Jadi kalau lebih dari 30 kita menggunakan pengujian hipotesis sampel besar. Kalau jumlah sampelnya kurang dari 30, maka kita akan menggunakan pengujian hipotesis sampel kecil. Kenapa sih kok dibedakan? Nah, sampel kurang dari 30 ini memiliki standar deviasi atau S berfluktuatif yang relatif besar. Nah, efeknya apa kalau standar deviasinya berfluktuatif relatif besar? Nah, efeknya adalah nilai Z akan menjadi tidak bersifat normal. Jadi kalau minggu kemarin kita jumlah sampelnya lebih dari 30, kita akan menggunakan nilai Z. Nah, kalau jumlah sampelnya kurang dari 30, efeknya ini. Nah, nilai Z-nya menjadi tidak bersifat normal. Terus kalau misalkan kita nggak menggunakan nilai Z, kita pakai apa, Bu? Nah, di sini untuk melakukan pengujian hipotesis dengan sampel kecil atau sampel kurang dari 30, maka kita menggunakan uji distribusi T atau T student. Untuk rumusnya ini kalian bisa lihat untuk rumus T student, kalau kalian perhatikan ya di sini rumusnya sebenarnya sama dengan rumus untuk mencari nilai Z pada pengujian hipotesis sampel besar. Yang membedakan adalah pada saat nanti kita menentukan nilai T-nya pada tabel T, pada distribusi tabel T. Yang perlu diperhatikan dalam menentukan nilai T student pada tabel, ini ada dua yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, kita harus menghitung terlebih dahulu nilai derajat bebas atau DF. Nah, di sini ada beberapa referensi yang menggunakan notasi DF, ada beberapa referensi yang menggunakan notasi V. Terserah kalian mau menggunakan notasi apa, yang penting ini kalian jangan sampai salah menentukan derajat bebas. Kelihatannya sepele, DF sama dengan N-1. Tapi ketika kalian salah menentukan nilai N kecil atau jumlah sampel, maka pada saat menentukan nilai T, kalian akan salah melihat DF-nya atau derajat bebasnya. Nah, yang perlu diperhatikan berikutnya itu dalam penentuan arah. Kalau pada kalau pada nilai Z pada pengujian hipotesis sampel besar minggu kemarin, dalam menentukan arahnya ini tidak berpengaruh pada tabel Z-nya. Nah, sementara pada tabel T student, arah di sini itu juga harus ditentukan terlebih dahulu sebelum melihat tabel. Kalau di minggu yang kemarin, pada saat kita menentukan nilai Z, kita harus melihat dulu pengujian satu arah atau pengujian dua arah. Terus kemudian dari situ kita perlu melihat berapa sih alfanya gitu kan. Nah, kalau pengujian satu arah kemarin langsung Z alfa sama dengan nilai C dikurangi dengan 0,5. Nah, kalau pengujian dua arah alfa dibagi 2 seperti itu. Nah, kalau di tes student itu kita tinggal melihat apakah hipotesisnya tersebut pengujian satu arah atau dua arah. Nah, nanti kita akan langsung lihat pada contoh supaya kalian paham. Jadi apa sih maksudnya Bu Sukma ini gitu kan? Nah, oh ya, untuk pengujian hipotesis sampel kecil langkah-langkahnya itu sama dengan pengujian hipotesis sampel besar. Ya, yang perlu diperhatikan cuma ini loh, tes student ini. Yang berbeda hanya tes studentnya saja. Oke, next kita lanjut ke kasus atau contoh soalnya. Ini soal yang saya ambil di bukunya Pak Suharyadi dan Pak Purwanto. Pihak KAI mempersiapkan kereta api eksekutif sebanyak 15 buah.
Harga rata-rata tiket sebesar 418.250. Oke. Bentar, saya ganti dulu. Nah, terdapat kebijakan penurunan harga tiket kereta api selama liburan. Nah, ada kebijakan baru dari KAI. Nah, setelah kebijakan ini berlaku, kemudian pihak KAI itu mengambil sampel secara acak sebanyak 10 orang. Nah, kalau kayak gini sih kalimatnya kelihatan ya, jumlah sampelnya berapa. Jumlah sampel secara acak sebanyak 10 orang dengan harga tiket mencapai 361.675 dan standar deviasi 62.444. Apakah penurunan tarif tersebut berbeda nyata dengan tarif sebelumnya pada taraf nyata 5%? Sehingga cukup berarti bagi konsumen selama liburan. Langkah pertama, sama seperti yang minggu kemarin, langkah pertama kita akan menghitung hipotesis yang akan diuji. Nah, di sini langkah pertamanya sama. Hipotesis yang akan diuji itu ini. Karena berdasarkan pertanyaan yang harus kita jawab itu kita tidak menghitung kurang dari atau lebih dari, maka hipotesis yang akan kita uji adalah rata-rata harga tarif setelah diskon itu adalah 361. Hal alternatifnya rata-ratanya itu tidak sama dengan 361.675. Oke, ini hipotesisnya. Dari hipotesis ini udah kelihatan kan ya? Pengujian hipotesisnya itu satu arah atau dua arah. Oke, pengujian hipotesisnya adalah dua arah, dua arah. Kenapa? Karena kalian bisa lihat nih tandanya. Langkah kedua, kita menentukan taraf nyata atau alfa sebesar 5%. Dan derajat bebasnya itu adalah 9. Kok nggak 15, Bu? Kalian baca kembali soalnya. Bahwa jumlah sampel yang diambil secara acak adalah 10 orang. Maka derajat bebasnya itu adalah 9. Nah, dilihat pada tabel T, nanti saya akan tunjukkan bagaimana cara mencarinya. Dilihat pada tabel T, untuk pengujian dua arah, maka nilai kritis yang diperoleh itu adalah 2,262. Ini langkah kedua. Langkah ketiga, kita menghitung T student dengan rumus seperti ini. Hasilnya, T studentnya adalah minus 2,865. Pada pengujian hipotesis, nilai minus, nilai negatif itu nggak masalah. Karena ini yang akan menentukan itu adalah daerah keputusan pada langkah keempat. Nah, di sini di langkah keempat itu kita kan gambar nih. Kita tentuin nih daerah tidak menolak H0 dan daerah yang menolak H0. Oke, saya tunjukkan terlebih dahulu dari mana saya memperoleh 2,262. Mohon maaf, saya lupa untuk mengedit. Ini bukan 2,62 tetapi 2,262. Jadi saya kekurangan menambahkan nilai angka 2. Tapi itu tidak merubah hasilnya. Jadi gini cara kita melihatnya. Tadi itu adalah kita pengujiannya adalah pengujian dua arah atau two-tailed test. Nah, di sini. Kita ngelihat yang di sini. Alfa untuk uji dua pihak atau two-tailed. Oke. Alfanya itu adalah 5%. 5% apabila didesimalkan itu adalah ini. Maaf, sebentar. Jadi kita perhatikan kolom yang ada di 0,05. Karena tarif nyatanya adalah 5%. Jadi kita hanya perlu melihat kolomnya itu saja. Oke.
Kemudian derajat bebasnya itu adalah 9. Maka kita harus melihat di sebelah sini. Oke. Kita tarik ke sebelah kanan. Angka 9 ini kita tarik sebelah kanan. Berhenti di kolom 0,05. Kita ketemu nilai T-nya adalah 2,265 yang ada di tabel. Nah, ini salah ya. Ini salah, saya salah menulis, salah ketik, saya baru sadar. Jadi di sini harusnya positif 2,265, yang ada di sini adalah negatif 2,265. Sementara hasil yang tadi, yang T student di langkah ketiga itu adalah minus 2,865. Maka posisinya ada di sebelah kiri. Batas minus 2,62. Maka pada langkah kelima kita bisa simpulkan pada taraf nyata 5%, nilai uji T terletak di daerah menolak H0. Hal ini menunjukkan bahwa harga setelah diskon berbeda secara nyata dengan harga sebelum diskon pada taraf nyata 5%. Jadi sampai sini paham ya bagaimana kita mencari nilai kritis pada tabel T student. Nah, pada tabel T dan bagaimana kita menentukan daerah pengambilan keputusan. Apabila ada pertanyaan, kalian bisa diskusikan di WhatsApp group. Jangan wapri saya, supaya teman-teman yang lain juga bisa ikut belajar. Sampai di sini, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.